Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu nggak bisa menyatukan hati manusia. Hati manusia ini nggak bisa dikumpulkan dengan harta, nggak bisa. Bukan dengan kita ngasih duit, bagi-bagi uang, orang bisa bersatu hatinya, nggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jangankan hanya 1M, 2M atau sekian triliun, semua kata Allah Ta'ala, ma fil ardi jami'an, semua harta yang di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu nggak bisa menyatukan hati manusia. Tetapi yang menyatukan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh. Apa kata Allah? Ini salah satu buah dari keimanan dan amal saleh yang kita lakukan, itu akan membuahkan, kata Allah, Allah akan menjadikan untuk mereka sayaj'al lahumur rahman wuddan, Allah akan memberikan kecintaan pada mereka. Nah, ulama membahas bahwa al-mahabbah laha maratib, bahwa kecintaan itu ada tingkatannya. Adnaha, yang paling ringan, tingkatan cinta yang paling bawah itu adalah insyirahus sadar, berlapang dada. Kalau kita nggak mau berlapang dada, berarti kita nggak punya cinta, nggak bisa ketemu. Kalau udah nggak mau lapang dada, nggak akan bisa bertemu kita. Yang paling rendah saja nggak kita miliki, nggak ada pada diri kita. Artinya dikatakan oleh ulama ini sebagai tingkatan kecintaan yang paling rendah, itu yang harus ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengumpulkan kita semuanya untuk bisa salat berjamaah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah satu atap yang insya Allah ini sangat memberikan dampak yang sangat positif dan sangat mulia, yaitu disatukannya hati-hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersaudara. Tadi Imam telah membacakan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana ayat ini adalah merupakan panggilan Allah Ta'ala yang pertama. Kalau kita buka surat Al-Baqarah dari ayat pertama, belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panggilan yang pertama yaitu di ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali, wahai seluruh manusia. Yang ajakan Allah Ta'ala adalah u'budu rabbakum, ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di rakaat kedua Imam telah mengingatkan kita dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah panggilan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
Uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir yang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang menyembahkan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi orang-orang mukmin yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin merenungkan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah, kata Rasulullah SAW, dan jadilah kalian semuanya, jadi kita semuanya hendaknya menjadi ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhwana, yang bersaudara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita renungkan bersama, sangat dalam sekali maknanya, bahwa kita ini akan benar-benar menjadi orang-orang yang bersaudara antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama, kita ini menjadi hamba Allah. Itu syarat utamanya, bahwa kita semuanya hendaknya menjadi ibadallah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kita menjadi ibadallah, maka ikhwana itu belum bisa kita capai. Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, kata Nabi, celaka hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hambanya dirham. Ta'isa abdul qatifah, celaka, kata Nabi, hambanya permadani. Jadi semua yang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan celaka. Dan orang-orang yang menjadi abdul dirham, yang hidupnya menjadi hamba bagi harta, yang disebut oleh Nabi SAW dirham dan dinar. Ya, kalau kita di sini berarti menjadi hambanya rupiah. Abdul Qatifah, hambanya permadani, maksudnya adalah mereka yang menjadi budak dan mereka menghamba kepada jabatan, kepada pangkat dan lain sebagainya, kekuasaan. Maka orang-orang yang tidak bisa menjadi, yang belum menjadi ibadah Allah, yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa menjadi ikhwana, mereka menjadi bersaudara. Karena yang bisa merajut persaudaraan yang sebenarnya itu adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya, yang dia harap, yang dia cintai, yang dia takuti, yang dia tuju. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan para hamba Allah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, Allah berfirman, wa ibadur rahman
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Para hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu, dengan tidak sombong. Nggak ada kesombongan di hati mereka, sehingga mereka akan memuliakan setiap orang, akan menghargai setiap orang, dan dia tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu ibadah Allah, itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, tentunya ketika kita akan benar-benar ingin memiliki sebuah pemahaman yang sempurna terhadap hadis ini, kita harus banyak mengumpulkan nas-nas di dalam Al-Quran dan nas-nas di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali menyebutkan tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu dalam berkomunikasi itu santun. Itu hamba Allah. Dengan siapapun dia berkomunikasi, dia selalu santun. Yang ketiga, Allah Ta'ala katakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang menginap di malam harinya dengan bersujud dan berdiri menghadap kepada Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiatmo ya, sebagai ketua atau pimpinan dari Sajadah Fajar ini. Makanya program salat tahajud berjamaah ini memang dalam rangka untuk menyatukan hati-hati kita menjadi hamba Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Makanya dengan kita bersolat tahajud berjamaah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di dalam hati kita kecintaan. Allah akan menyatukan hati-hati yang berbeda antara satu dengan yang lain itu. Allah akan pertemukan. Karena yang memegang hati itu Allah. Dan yang menyatukan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau menginfakkan semua harta yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu nggak bisa menyatukan hati manusia. Hati manusia ini nggak bisa dikumpulkan dengan harta, nggak bisa. Bukan dengan kita ngasih duit, bagi-bagi uang, orang bisa bersatu hatinya, nggak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jangankan hanya 1M, 2M atau sekian triliun, semua kata Allah Ta'ala, ma fil ardi jami'an, semua harta yang di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu nggak bisa menyatukan hati manusia. Tetapi yang menyatukan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Di akhir surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh. Apa kata Allah? Ini salah satu buah dari keimanan dan amal saleh yang kita lakukan. Itu akan membuahkan, kata Allah, Allah akan menjadikan untuk mereka, saya ja'allahumur rahman wuddan. Allah akan memberikan kecintaan pada mereka. Para hamba Allah, tentunya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.
dan orang yang selalu melakukan amal soleh, sehingga Allah akan memberikan kepada mereka kecintaan, sehingga antara satu dengan yang lain akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan memberikan kecintaan di dalam hati mereka. Sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Allah akan memberikan kecintaan pada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan tentang al-mahabbah, tentang kecintaan itu. Karena itu menjadi syarat utama ya, kemudian kita ini bisa bersaudara. Kalau udah nggak ada cinta, kalau nggak ada kecintaan, udah nggak bisa kita bersaudara. Dan cinta ini adalah merupakan buah yang Allah akan berikan atas iman dan amal soleh kita. Al-mahabbah as-sadiqah, kecintaan yang benar, kecintaan yang jujur. Kita yang sudah melakukan ibadah Ramadan ya, dengan sekian rangkaian ibadah yang kita lakukan bersama. Nah sekarang ini tentunya kita untuk membuktikan hasilnya. Dan salah satu hasilnya saya katakan, kalau kita mengambil dari sebuah ayat tadi di surat Maryam, adalah kecintaan. Kecintaan. Makanya kadang-kadang jamaah sekalian sangat miris hati kita tatkala misalnya kita bersolat jamaah, habis salam kemudian kita berkelompok-kelompok, yang satu kelompok dengan yang lain nggak bertemu. Aina al-mahabbah? Mana kecintaan itu? Yang merupakan buah dari amal soleh dan dari keimanan dan amal soleh kita. Nah ulama membahas bahwa al-mahabbah laha maratib, bahwa kecintaan itu ada tingkatannya. Adnaha, yang paling ringan, yang paling bawah, tingkatan cinta yang paling bawah itu adalah insyirahus sadr, berlapang dada. Itu tingkatan yang paling bawah. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya kita berlapang dada. Itu adalah adnal mahabbah, adalah merupakan tingkatan cinta dari diri kita terhadap saudara kita yang paling rendah. Kalau kita nggak mau berlapang dada, berarti kita nggak punya cinta, udah nggak bisa ketemu. Kalau udah nggak mau lapang dada, nggak akan bisa bertemu kita. Karena apa? Yang paling rendah saja nggak kita miliki. Nggak ada pada diri kita. Artinya dikatakan oleh ulama ini sebagai tingkatan kecintaan yang paling rendah, itu yang harus ada pada diri kita. Lapang dada. Orang berbuat salah kepada kita, kita lapang dada untuk kemudian membuka pintu maaf untuk dia. Kita bersalah kepada saudara kita harus berlapang dada kemudian untuk minta maaf kepada dia. Tentu banyak sekali ya isinya lapang dada itu, yang namanya dadanya sudah lapang, jadi akan banyak sekali bisa kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Dan para hamba Allah itu, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inna budala ummati, bahwasanya hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Ta'ala dari umatku itu, kata Rasulullah SAW, mereka itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat mereka, bukan karena banyaknya puasa mereka, bukan. Ya tentu mereka adalah namanya hamba Allah, mereka sholat yang wajib ya, dengan mereka dengan sunnahnya, mereka puasa yang wajib, tapi ya standar. Keunggulan mereka itu bukan dengan banyaknya sholat mereka, bukan dengan banyaknya puasa mereka, tapi apa kata Rasulullah SAW? Yaitu adalah bisakhawati anfusihim, dengan kelapangan dada mereka. Lapang dada itu yang menyebabkan kemudian mereka dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Ta'ala menyebutkan ahli surga itu, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang masuk surga, Allah katakan wa naza'na ma fi qulubihim, kami cabut, kata Allah Subhanahu wa taala, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka, min ghillin, dari kedengkian. Jadi nggak ada lagi yang namanya kedengkian, itu nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahannya kepada kita sekalian. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan kalian saling hasud, ya, jangan kalian menghasut. Kita baca akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu. 3 generasi pertama itu walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka. Apa doa mereka kepada Allah Ta'ala? Doanya kepada Allah, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Kemudian mereka dengan kelapangan dada mereka mengatakan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dia doakan saudaranya. Nggak ada hubungan apa mereka, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada. Tapi mereka mendoakan saudaranya. Ini menunjukkan akan kelapangan dada mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan ya Allah Engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini ghil, kedengkian terhadap orang yang beriman. Karena ini yang akan merusak. Ini yang akan merusak tiang-tiang persaudaraan, pilar-pilar persaudaraan. Adanya kedengkian. Makanya Rasulullah SAW pertama kali beliau mengatakan la tahasadu, jangan saling hasud, kata Nabi. Kita harus menghargai prestasi orang lain, mengakui prestasi orang lain. Jangan kemudian kita menafikannya, jangan. Itu menunjukkan bahwa kita nggak berlapang dada. La tahasadu. Orang hasud itu dia menginginkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain sirna. Dia nggak suka. Ketidaksukaan seseorang, sikap tidak nerimanya dengan adanya kenikmatan pada diri orang lain, itu sebenarnya dia protes sama Allah. Kenapa ya Allah Engkau berikan dia kenikmatan? Sebenarnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat berat hasud itu. Karena dia nggak percaya, dia nggak menerima dengan takdir Allah yang Allah Taala berikan kepada hambanya. Tapi Allah Taala nggak peduli. Allah nggak peduli dengan orang yang hasud itu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah tetap memberikan orang-orang yang Allah Taala pilih dengan rahmatnya. Allah tetap memberikan. Wallahu dzul fadlil azim. Nggak akan bisa menghentikan keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan hasudnya seseorang, nggak akan bisa. Nah, ini jamaah sekalian yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penyakit hasud. La tahasadu wa la tabaghadu, kata Nabi. Ini semuanya dalam rangka wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini semuanya dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu. Dan jangan, kata Nabi SAW, saling membenci antara satu dengan yang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain, kata Nabi, dabba fikum, sungguh telah masuk pada diri kalian, kata Nabi. Dabba, sungguh telah merayap, masuk. Ini virus
yang sangat berbahaya. Kalau kita menganggap corona itu berbahaya misalnya, ini virus lebih berbahaya daripada corona. Dan ini virus sudah menimpa umat-umat terdahulu, kata Nabi. Dabba fikum da'ul umam min qablikum. Telah masuk juga, telah menimpa, menjangkit pada diri kalian penyakit umat dahulu. Ini penyakit yang tua, yang sudah lama sekali. Penyakit umat. Apa itu kata Nabi SAW? Al-hasadu wal baghdha. Hasud dan kebencian. Saya katakan ini penyakit, ini virus tertua ini karena ya putranya Nabi Allah Adam sampai saling membunuh itu kan ya karena dia hasud terhadap saudaranya. Dabba fikum da'ul umami min qablikum al-hasad wal baghdha. Jadi hasud dan kebencian ini yang Nabi SAW mengatakan hiya al-haliqah, kata Nabi. Dua penyakit ini, kata Nabi, penyakit ini benar-benar dapat memangkas, ya, dapat memangkas, kata Nabi. Coba lihat bahayanya. Laisat tahliku syar, kata Nabi, bukan memangkas rambut, kata Nabi. Kalau memangkas rambut nggak apa-apa. Kemudian penyakit ini membuat rambut kita rontok misalnya, nggak apa-apa itu, biasa. Tapi kata Nabi, walakin tahlikud din. Tapi penyakit ini, kata Nabi, memangkas agama. Memangkas agama penyakit ini. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kegagalan di jalan perjuangan itu ya gara-gara dua penyakit ini. Adanya penyakit tersebut, adanya virus itu. Kalau diumpamakan dengan perjalanan dengan sebuah mobil, ketika bannya sudah terpangkas rambutnya ban itu ya, jadi akan mudah roboh, kemudian akan mudah oleng ya, akan mudah akan mudah selip atau akan mudah guling dia kemudian. Karena sudah nggak ada rambutnya, sudah tercukur sudah dengan penyakit al-hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian, kata Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Para ulama menyebutkan juga tentang maratibul mahabbah tadi. Jadi yang paling rendah itu adalah insyirahus sadr. Kalau kita nggak bisa yang paling tinggi, minimal yang paling rendah itu ya. Untuk membuktikan bahwa iman dan amal saleh yang ada pada kita itu mempunyai buah, berbuah dia, yang buahnya itu membuahkan kecintaan. Yang paling rendah adalah lapang dada. Sedangkan yang pertengahan, kata Nabi, sedangkan yang pertengahan ausatuha, yaitu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang guru Quran, kata An-Nawawi, kalau melihat ada nyamuk, ada lalat hinggap di mukanya muridnya, maka si guru itu yang harus menjauhkan lalat tadi. Ini adalah merupakan implementasi dari hadisnya Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita nggak suka dong ketika ada lalat hinggap di muka kita. Maka begitu juga kita nggak suka ada lalat yang hinggap di muka saudara kita. Maka kitalah yang harus datang untuk menghalaunya. Itu bukti kecintaan kita. Dan ini adalah merupakan tingkatan kecintaan yang merupakan pertengahan. Mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri.
Oleh karenanya panggilan untuk kemudian kita memberikan solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang dizalimi terus oleh orang-orang Yahudi Zionis, itu adalah panggilan keimanan. Panggilan keimanan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita nggak rela kalau mereka itu disakiti, mereka dizalimi. Nabi SAW mengatakan, hadis ini tentunya sering ya kita dengar, bahwa perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan yang lain itu kal jasadil wahid, kata Nabi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a. Ya, kalau sudah ada satu di antara anggota tubuh kita sakit, maka yang lainnya akan merasa sakit pula. Bil humma was sahar, semuanya akan merasa sakit. Ini tingkatan yang pertengahan. Yang paling tinggi, nah tingkatan kecintaan yang paling tinggi ini adalah al-itsar, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Tentu al-itsar ini bukan dalam bab dunia, ya kan? Bukan dalam bab ibadah. Karena al-itsar dalam beribadah kepada Allah itu justru hukumnya makruh, mendahulukan orang lain dalam perbuatan ibadah. Misalnya ada dibuka pos sedekah misalnya, kemudian kita mengajak orang tapi kita sendiri enggak, misalnya. Kita mendahulukan orang lain misalnya ya, kita sendiri nanti misalnya. Atau dalam sholat kita maunya di soft belakang biar orang lain yang di soft di depannya. Enggak. Itu makruh, itu mengutamakan orang lain yang hukumnya makruh dalam hal ibadah. Tapi mengutamakan orang lain yang terpuji, yang dianjurkan adalah yaitu dalam keduniaan. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kata Allah Ta'ala, mereka orang-orang mukmin itu, para hamba Allah, mereka itu mendahulukan ala anfusihim, orang lain atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Kisah-kisah tentang isarnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, para generasi awal itu sangat luar biasa. Kita dapati kisah-kisah mereka. Ada 3 orang yang sudah mengalami, yang sudah dalam keadaan kritis gitu kan, di medan perang, dan waktu itu hanya ada 1 gelas air saja. Ketika dikasih salah satu di antara mereka, dia mengatakan, ini saudara saya lebih membutuhkan air tersebut. Dia kasih dibawa air ini ke orang yang kedua. Tapi orang yang kedua mengatakan, ini saudara saya lebih butuh. Akhirnya dibawalah air ini ke orang yang ketiga. Orang yang ketiga pun nolak. Dia minta agar diberikan kepada orang yang pertama. Ternyata setelah dibawa air itu ke orang pertama, orang yang pertama sudah wafat, sudah meninggal. Akhirnya dibawalah air ini ke orang yang kedua. Yang kedua pun wafat sudah. Dibawa kepada yang ketiga pun sudah wafat. Ini isar yang sangat luar biasa. Akhirnya air itu utuh, gak ada yang minum. Saya mau minum gak enak ini. Nah itu, ini tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Ya, tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Nah, kita kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Insyaallah jemaah sekalian, dengan intennya kita bertemu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam ketaatan kepada Allah dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain, insyaallah ini yang akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita. Kata Rasulullah SAW, karena tanpa bertemu tentunya nggak bisa. Nabi mengatakan tasafahu, berjabat tangan, kata Nabi. Yudhibul ghilla min qulubikum, berjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian dari hati kalian. Akan rontok itu kedengkian, kebencian di hati kita ketika ada jabat tangan. Makanya muskilah kemudian ya, ketika di masa pandemi nggak boleh berjabat tangan, itu sangat
Itu menjauhkan, kemudian dampaknya sangat menjauhkan. Berjabat tanganlah, kata Nabi, yudhibul ghilla min qulubikum. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan apa? Afsyus salam, sebarkan salam. Berjumpa dengan setiap orang yang kita kenal, yang tidak kita kenal, kita salami dia. Nabi SAW ketika menyampaikan tentang menyebarkan salam ini, Nabi mengatakan pertama kali, kata Nabi, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, gitu. Kalian nggak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu, dan kalian tidak bisa menjadi orang mukmin yang sempurna hatta tahabu, sampai kalian benar-benar saling mencintai. Maukah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian atas satu perbuatan yang kalau kalian lakukan tahabbtum, niscaya kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apa itu, kata Nabi? Afsyus salama bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian. Imam tadi kita sudah mengingatkan kepada kita, ini di surga nanti, kata Allah Ta'ala, tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan ahli surga itu adalah salam. Itu salam, penghormatan ahli surga. Jadi berjabat tangan, ya, kemudian bersalam. Nabi juga mengatakan, kata Nabi, tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah di antara kalian, maka itulah akan menumbuhkan kecintaan, kata Nabi. Ini kiat-kiat untuk menumbuhkan kecintaan, saling memberikan hadiah. Jadi sekali-kali Pak Sugiatmo ini di dalam kegiatan Sajadah Fajar ini, jamaah masing-masing disuruh membawa bingkisan masing-masing. Kemudian tukar-tukaran di situ. Ada pertukaran bingkisan di situ. Ya wallahu alam, kemudian yang bawa jam tangan misalnya, ya rezekinya yang dapat jam tangan, yang dapat wafer ya rezekinya sudah dapat wafer gitu. Ya dapat bingkisan, kemudian tukar-tukar, saling tukar menukar hadiah di antara kita. Tahadu tahabu, karena saling memberikan hadiah ini akan menumbuhkan kecintaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita saling mendoakan. Apalagi kata Nabi, du'aul doanya seorang saudara ala dhahril ghaib, yang jauh dari kita, yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, itu mustajab. Ya, mendoakan saudara kita yang jauh, yang tidak kita jumpai dia, itu mustajab, kata Rasulullah. Ya, makanya ayo kita di antara kita saling mendoakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mendekatkan hati-hati kita. Allah karuniakan kecintaan di dalam hati kita. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya hati-hati ini qad ijtama'at ala mahabbatik, benar-benar berkumpul ya Allah dalam mencintaimu. Wal taqat ala ta'atik, dan bertemu ya Allah di dalam mentaatimu. Wa tawahhadat ala da'watik, dan bersatu untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, dan berjanji ya Allah, berjanji untuk menolong syariatmu. Fawathiqillahumma rabitataha, maka perkuatlah ya Allah ikatan hati-hati di antara kami. Wa adim wuddaha, dan kekalkan kecintaannya ya Allah. Wa adim wuddaha wahdiha subulaha, tunjukkan hati-hati kami dengan hidayahmu ya Allah, sehingga akan terus saling bertemu hati-hati kami dalam mencintai dan mentaatimu ya Allah. Wamla suduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaik, ya Allah, isilah dada-dada kami dengan indahnya keimanan dan indahnya tawakal kepadamu ya Allah. Allahumma ahyiha bima'rifatik, ya Allah, hidupkan hati-hati kami dengan penuh ma'rifah kepadamu. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah ia ya Allah dalam mati syahid di jalan. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini menjadi komitmen kita, Ustaz, maunya kita makan bersama keberkahan di depan gitu. Kadang-kadang kami sudah nyiapkan itu 90 yang datang, 50, banyak lebihnya 40. Sekarang saya pesan 70, ini kurang, saya pesan 20. Mohon maaf dulu untuk takmir dan
teman-teman sajadah fajar, berikan dulu ke yang belum, yang saudara-saudara kita yang bangsa, berikan dulu di belakang, ada yang tidak terima itu ya, berikan dulu. Ini sudah pesan 20, saya pesan 20, dan saya rasa terima kasih. Tidak, ini Ustadz, saya bangun, mohon maaf, bukan kita bangun bersama ini luar biasa. Orang ngasih itu, saya terima kasih Ustadz Dalus, ada jaringan kemarin hamba Allah 5 juta, 1 juta gitu. Dokter sore, Dokter Edi itu luar biasa itu, 10 juta, 4 juta, luar biasa, luar biasa. Wabil khusus saya terima kasih Ustadz Musta'in. Ini akan diselesaikan semua, berapapun biayanya, mau 1 miliar, insya Allah. Ini kita ingin bahwa ini adalah pintu masuk Sumeneb, bagaimana yang punya kesan, dan akan kami berikan nanti gratis minuman panas insya Allah ke depan. Saya komitmen dengan teman-teman di takmir ini, saya akan merangkul Ustadz itu tukang beca, nanti disiapkan makan siang. Siapapun yang mau mendonatur, ada uang 6.000 rupiah per bungkus, saya siapkan 20. Satu hari itu 120.000 kali 30 hari itu adalah 3.600.000. Saya hanya butuh 6 orang. Saya sudah siapkan 500.000 satu bulan untuk makan saudara-saudara kita yang kurang tukang beca. Kita ajak makan. Tidak saya ajak untuk sholat, tapi saya siapkan makan siangnya jam 11. Silakan makan ke masjid. Siapa yang memberikan donatur, saya 3.600.000 satu bulan untuk saudara kita, untuk sementara 20 bungkus setiap hari. Kalau itu lebih nanti akan kami komunikasikan. Itu saja. Terima kasih banyak seluruh dukungan dari saudara-saudara. Saya terima kasih yang punya jaringan sehingga masjid ini tanpa dinyana itu luar biasa. Nanti akan sudah pengerjaan semua. Saya rasa tidak mengurangi rasa hormat saya, dan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.